Dihina pengemis dan diusir dari ban. Semua orang terdiam saat tahu isi karung kakek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Pagi itu udara masih menyimpan sisa dingin malam, dan embun tipis masih menggantung di ujung-ujung daun ketika Pak Rahman mendorong sepedanya keluar dari lorong sempit yang remang-remang. Suasana masih sunyi, hanya terdengar gesekan roda berkarat yang sesekali mencicit, bersaing dengan detik-detik terakhir nyanyian serangga malam. Sepedanya sudah tua, penuh karat, dengan ban yang sering kempis separuh, namun setia menemani setiap langkah menuju pasar sejak bertahun-tahun silam. Ia mengenakan kemeja bermotif kotak yang kebesaran, warnanya telah pudar dan menyatu dengan noda-noda tanah. Celana kain usang dengan tambalan di lutut diganjal oleh sabuk dari kain sarung lama yang dipintal seadanya, fungsional, meski tak sedap dipandang. Di bagian belakang, tergantung sebuah karung goni yang sudah mulai koyak di sudutnya, terikat tali rafia hijau yang memudar warnanya. Isinya sayuran segar hasil panen dari kebun kecil di tepi desa, kangkung, bayam, kacang panjang, dan sesekali tomat dari pot-pot bekas di halaman. Tapi yang tak diketahui orang-orang pasar adalah isi tersembunyi di balik tumpukan sayur itu. Sebuah kaleng biskuit penyok yang terbungkus plastik hitam. Di dalamnya tersimpan rapi gulungan uang, hasil jerih payahnya selama lebih dari 2 dekade. Rupiah demi rupiah yang ia sisihkan dari hasil berdagang, mengangkut barang, atau sisa belanja harian, dikumpulkan diam-diam tanpa banyak kata, tanpa pernah disentuh kecuali untuk dihitung dengan hati-hati. Ia mengayuh perlahan, matanya lurus ke depan dengan pandangan yang sayu. Kelopak matanya turun, wajahnya dihiasi garis-garis kehidupan yang membentuk semacam peta masa lalu. Ketika melintas di depan pos ronda yang lampunya berkedip lemah, ia menarik napas panjang dan berbisik lirih, hanya untuk dirinya sendiri, seolah bicara kepada langit. Mudah-mudahan hari ini rezekinya cukup, biar Rangga bisa daftar kuliah. Namun begitu ia sampai di tikungan menuju pasar, langkah sepedanya terhenti mendadak. Dari kejauhan, kilauan cahaya dari toko emas yang baru buka memantul di etalase kaca, menampilkan bayangan samar beberapa orang yang mengelilingi sebuah mobil. Wajah Pak Rahman langsung tegang, kerut di dahinya semakin dalam. Ia menoleh ke belakang, menepuk karung dengan waspada, memastikan kaleng berharga itu masih aman di tempatnya. Detak jantungnya mulai berpacu, lebih cepat dari biasanya. Yang tidak ia tahu, pagi itu adalah gerbang menuju sesuatu yang akan mengubah segalanya. Langit siang masih cerah ketika Pak Rahman memutuskan menutup lapaknya lebih cepat dari biasanya. Hiruk-pikuk pasar belum surut. Para pedagang masih sibuk menata dagangan, suara tawar-menawar antara pembeli dan penjual masih bersahut-sahutan di sela lorong-lorong. Tapi ada sesuatu yang tak biasa di wajah Pak Rahman hari itu. Senyumnya tak muncul seperti biasanya. Ia tampak murung, seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin dibagi. Jemarinya yang keriput sedikit bergetar saat menghitung lembar demi lembar hasil dagangannya. Jumlahnya cukup, lebih dari cukup. Ia menarik napas dalam, menggulung tikar jualannya perlahan, menyandarkan sepeda ke dinding usang pasar, lalu menyelinap ke gang kecil di belakang yang jarang dilalui orang. Di sudut gang yang lembab, diapit tembok kusam dan aroma minyak bekas dari warung gorengan sebelah, Pak Rahman jongkok perlahan. Ia membuka karung goni yang mulai lapuk, lalu mengeluarkan sebuah plastik hitam yang terselip rapi di bawah tumpukan bayam. Dengan pelan dan penuh perhatian, ia meletakkannya di atas tanah. Dari dalam plastik, ia mengeluarkan 5 buah kaleng biskuit besar. Semuanya penyok, warnanya memudar, tak lagi menampilkan gambar aslinya. Di dalam masing-masing kaleng, terdapat gulungan uang tunai, ratusan ribu, 50 ribu, dan pecahan kecil lainnya, dilipat rapi, diikat karet, dan disusun berlapis. Ia menatap harta kecil itu, lalu tersenyum tipis. Namun matanya berkaca, berkilau menahan rasa yang tak pernah sempat ia ucapkan. "Rangga, anak pintar kebanggaan kakek," ucapnya pelan, nyaris berbisik, sambil mengelus salah satu kaleng. "Kamu gak tahu, tapi semua ini buat kamu. Biar kamu gak perlu kerja sambil kuliah. Biar kamu bisa belajar tenang, capai cita-citamu. Biar kamu gak perlu hidup susah seperti aku."
Ia kembali menyusun kaleng-kaleng itu ke dalam karung, gerakannya perlahan dan hati-hati, seakan yang ia bawa bukan hanya uang, tapi juga mimpi yang selama ini ia pendam rapat. Setelah memastikan tak ada yang terlewat, ia mengikat ujung karung dengan 2 lilitan tali tambang yang sudah ia siapkan. Dengan beban itu di boncengan, ia kembali mengayuh sepedanya. Pedal yang berat tak membuatnya goyah, meski kepalanya kerap menoleh ke belakang. Bukan karena dikejar siapa-siapa, tapi karena rasa cemas menyelubungi dirinya. Takut ada yang memperhatikan, takut rahasianya terbongkar. Hari itu ia membawa lebih dari sekadar barang dagangan. Ia membawa seluruh harapan untuk masa depan cucu yang paling ia cintai. Saat sampai di ujung jalan, terlihat bangunan tinggi berkilap dengan lambang perak di atas pintunya, kantor bank yang ingin ia tuju. Ia berhenti sejenak, menatap gedung itu dalam diam. Tangannya dingin, meski matahari masih bersinar hangat. Nafasnya berat, keringat dingin mulai membasahi telapak. Aku gak paham soal tabungan atau bunga, tapi aku mau amanin semua ini buat Rangga. Aku harus bisa, gumamnya lirih, seolah menenangkan diri. Namun sebelum sempat ia menginjakkan kaki ke dalam gedung itu, sesuatu terjadi. Dan sejak detik itu, semua rencana yang telah ia susun perlahan mulai tergelincir dari jalurnya. Begitu tapak kaki Pak Rahman menginjak lantai marmer yang licin dan dingin, ia merasa seperti orang asing yang tersesat di dunia yang bukan miliknya. Udara dingin dari pendingin ruangan menyapu tengkuknya yang masih basah oleh keringat perjalanan. Ruangan itu terang benderang, dinding dan lantainya memantulkan cahaya lampu gantung besar yang berayun tenang dari langit-langit tinggi. Orang-orang duduk rapi di kursi empuk berlapis kulit, fokus pada layar ponsel di tangan mereka, mengenakan pakaian rapi dan harum parfum mewah yang menusuk indera. Sedangkan dirinya, lelaki tua dengan karung kumal di punggung dan aroma kebun yang menempel di pakaian. Tangannya sempat gemetar saat mendorong pintu kaca tebal itu. Namun ia mencoba menegakkan badan, menahan gemetar yang merambat sampai ke lutut. Ia datang dengan niat jelas, ingin menaruh tabungan. Ingin mengamankan hasil jerih payah untuk masa depan Rangga, cucu yang ia cintai lebih dari apapun. Tapi belum sempat ia bergabung ke antrean, langkahnya dihentikan oleh sosok tegap berseragam yang berdiri di tengah jalan. "Pak, ini kantor resmi, bukan tempat minta-minta. Sebaiknya keluar sebelum saya panggil satpam cadangan," ujar petugas itu datar namun keras, penuh nada tak sabar. Tangan bersilang di dada, sorot matanya menyapu karung tua di punggung Pak Rahman, seolah itu benda menjijikan yang merusak kehormatan ruang steril ini. Pak Rahman menelan ludah, mencoba menjelaskan, namun suaranya hampir tak keluar. "Maaf, saya mau buka rekening buat cucu saya," ucapnya pelan, suaranya tertelan udara dingin. Ia mulai membuka tali karung, hendak memperlihatkan isinya agar tak disangka macam-macam. Tapi pria itu tak memberi waktu. Petugas berseragam itu melangkah lebih dekat, bibirnya terangkat dalam senyum meremehkan. "Sekarang banyak trik aneh, Pak. Jangan kira kami bisa dibodohi. Karung-karung kayak gitu sering dipakai buat nipu. Silakan keluar." Beberapa pengunjung mulai memperhatikan. Seorang wanita muda mengerutkan hidung dan menutup wajahnya dengan sapu tangan. 2 pria di sudut menahan tawa, salah satunya berbisik sambil menunjuk. "Sekarang ngemisnya gaya investasi, ya?" Mata Pak Rahman mulai berair, namun ia tetap diam. Ia berdiri kaku di tempatnya, dada naik turun menahan emosi, keringat mulai membasahi pelipis. Ia sudah sering merasa dihina, pernah dihardik, pernah diusir dari warung karena dianggap pengganggu. Tapi kali ini beda. Kali ini ia datang membawa cita-cita, bukan sekadar luka hidup. Namun sebelum ia sempat berkata lebih jauh, tangan si petugas tiba-tiba bergerak cepat, meraih karung yang ia peluk erat. Dan dalam hitungan detik, rahasia yang telah ia simpan selama 20 tahun nyaris terbongkar di depan umum. Rahasia yang belum siap untuk disaksikan siapa-siapa, dan sekarang, semuanya berada di luar kendalinya. Tubuh Pak Rahman limbung saat didorong pelan oleh satpam, tapi cukup untuk membuat lelaki renta itu kehilangan pijakan. Ia jatuh berlutut di lantai, kedua tangannya menghantam marmer dingin yang licin. Bukan rasa sakit yang membuat dadanya sesak, melainkan rasa malu yang meledak hebat di dalam dada. Karung lusuh yang selama ini ia peluk erat, yang menyimpan semua perjuangan hidupnya, terlepas dari genggaman. Ia sempat meraih ujungnya dengan jari yang bergetar, tapi semuanya sudah terlambat.
Karung itu terlempar ke tengah ruangan. Dentang logam bersahut-sahutan saat kaleng-kaleng tua berguling, menghantam lantai seperti guntur dalam keheningan. 5 kaleng biskuit jadul menggelinding ke segala penjuru, tutupnya terpental, lalu terbuka satu persatu. Isinya, ikat demi ikat uang kertas, terhambur bebas tanpa bisa dicegah. 100 ribuan mengepak di udara, 50 ribuan berserakan di lantai, bahkan pecahan kecil 2 ribuan dan 5 ribuan menyelinap ke kolong bangku dan meja antrean. Warna-warni uang itu mencolok di antara dinding putih bersih dan cahaya lampu yang memantul di permukaan marmer. Terdengar seruan lirih dari seorang ibu di dekat pintu. "Ya Allah, itu duit semua?" bisiknya penuh keterkejutan. Seorang pria mengenakan kemeja batik berdiri mendadak. Matanya tak berkedip. Suara-suara mulai mengalir seperti riak air, berubah menjadi gumaman ramai yang memenuhi ruangan. "Ini beneran duit asli? Buset, banyak amat." Satpam yang semula galak, kini berdiri terpaku. Matanya tak beranjak dari lembar-lembar uang yang berserakan. Ketegasan di wajahnya menguap, tangannya yang tadi sigap kini hanya menggantung lemas di sisi tubuh. Dan ia mundur satu langkah, takjub pada akibat dari tindakannya sendiri. Di sisi lain, Pak Rahman masih terduduk diam. Kedua tangannya menopang lutut, tubuhnya membungkuk. Wajahnya tak terangkat. Bukan karena letih, melainkan karena rasa malu yang menghunjam seperti paku panjang. Ia tak berkata sepatah kata pun, tak bergerak untuk memunguti uang yang berserakan. Tatapannya kosong menembus lantai di hadapannya, seolah berharap bisa menghilang dari mata-mata yang kini menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Dan sebelum satu pun suara kembali terdengar, langkah cepat bergema dari arah dalam ruangan. Seorang pria bersetelan rapi mendekat dengan raut cemas. "Manajer cabang." Napas semua orang seakan tertahan, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya, di tengah tumpukan uang dan harga diri yang tercecer tak beraturan. Suasana yang sebelumnya hanya dipenuhi desis lembut AC, dan ketikan papan ketik ini berubah sunyi seolah waktu berhenti. Tawa kecil dan bisik-bisik bernada congkak yang sempat mengisi ruangan seketika lenyap, digantikan oleh keheningan yang mengunci napas semua orang. Tak satu pun dari mereka bergerak. Tatapan mereka tertuju ke lantai marmer yang kini tak lagi bersih, melainkan berserakan oleh lembaran-lembaran uang yang terlepas dari karung tua. Diam itu bukan sekadar senyap, ia hadir sebagai penghakiman. Satpam yang tadi bersikap garang, kini seperti patung batu. Wajahnya pucat, matanya gelisah, menyapu ruangan seolah mencari lubang untuk bersembunyi dari rasa bersalah yang menggantung di udara. Tangan yang barusan menolak Pak Rahman dengan tegas kini mengepal, bergetar pelan di sisi tubuh. Keringat mengalir dari pelipis, menetes perlahan ke leher seragam yang mulai basah. Ia mencoba berbicara, namun hanya udara hampa yang keluar dari bibirnya yang terbuka kaku. Pintu ruang manajer terbuka cepat. Seorang pria berjas gelap melangkah keluar dengan raut wajah yang berubah drastis dari percaya diri menjadi bingung dan tegang. Ia melangkah cepat, namun tak terburu-buru. Ketika sampai di tengah ruangan dan melihat apa yang terjadi, kaleng-kaleng tua terburai, uang berserakan, dan seorang lelaki tua duduk membisu, manajer itu terdiam di tempat. Wajahnya menunjukkan kekacauan batin. Kata-kata menggantung di ujung lidahnya, tapi tak satu pun terucap. Itu bisa lebih dari 100 juta, gak sih?" bisik seorang karyawan wanita dengan jas kerja abu-abu kerekannya di sebelah. Suaranya nyaris tak terdengar, namun di tengah senyap, gumaman itu terdengar seperti dentang bel. Ucapan itu seakan memaksa semua orang menghadapi kebenaran yang sejak tadi enggan mereka terima. Beberapa nasabah mulai bangkit dari duduknya. Wajah-wajah yang tadi mencibir kini berubah murung. Ada yang menunduk, ada yang menatap kosong, bahkan ada yang tampak menyesali tatapan sinis mereka sebelumnya. Mereka mulai sadar, laki-laki tua yang barusan mereka remehkan bukan peminta-minta, bukan gelandangan. Ia adalah seseorang yang bertahun-tahun bekerja dalam sunyi, mengumpulkan lembar demi lembar harapan yang dibungkus karung tak sedap dipandang. Namun dari seluruh pemandangan itu, bukan uang yang paling mencolok, bukan pula reaksi terkejut para pegawai, melainkan Pak Rahman sendiri. Ia tetap duduk di lantai, tubuhnya tak bergerak. Tatapannya kosong ke arah lantai, bukan kagum, bukan puas. Wajahnya menunjukkan luka yang lebih dalam dari sekadar malu. Ia terluka karena martabatnya sempat diinjak sebelum dikenali. Rahangnya mengeras, bibirnya rapat,
dan dalam senyap yang terus menggantung, semua orang merasa seolah sedang ditegur. Tapi bukan oleh dia, oleh hati nurani mereka sendiri. Tak ada yang berani melangkah lebih dulu. Tak ada yang cukup berani memulihkan harga dirinya. Namun waktu tak bisa terus diam. Jika tak segera ada yang bertindak, keheningan itu akan berubah menjadi sesal yang mengakar, tak lagi bisa dicabut. Pak Rahman berdiri perlahan, tubuhnya masih sedikit goyah akibat kejadian yang baru saja terjadi. Kakinya belum sepenuhnya stabil, namun ia tetap berusaha tegak. Manajer ban yang sejak tadi hanya terdiam kini melangkah mendekat. Ekspresinya syarat penyesalan. Ia menyentuh lengan Pak Rahman dengan hati-hati, lalu membimbing pria tua itu menuju ruang pribadi di belakang meja teller. Pintu kaca tertutup perlahan di belakang mereka, menelan suara riuh dari luar dan menggantinya dengan keheningan lembut yang membalut ruang itu seperti pelukan. Ruangan berpendingin udara itu cukup luas, didominasi furnitur kayu gelap dan kursi kulit hitam besar yang tampak kontras dengan tubuh kecil Pak Rahman. Ia duduk pelan, tubuhnya tenggelam di kursi yang terlalu mewah untuk kesehariannya. Di tangannya masih tergenggam sebuah kaleng biskuit berwarna merah pudar. Di hadapannya, sang manajer duduk diam. Ia tak segera membuka percakapan, hanya menatap Pak Rahman dalam, seolah mencoba menebus kesalahan lewat tatapan yang mengandung rasa bersalah. Dengan pelan, Pak Rahman membuka tutup kaleng. Satu demi satu, gulungan uang receh 2.000-an dan 5.000-an ia keluarkan dan letakkan di atas meja. Tangannya gemetar, tapi gerakannya begitu hati-hati, seakan yang diletakkannya bukan sekadar uang, melainkan potongan waktu yang ia kumpulkan dalam diam. Kaleng berikutnya berisi lembaran 10.000-an dan 20.000-an, dilipat rapi seperti persembahan. Satu demi satu, kelima kaleng itu dibuka, memperlihatkan buah dari kerja keras yang dijalani selama bertahun-tahun dengan penuh ketekunan. Tak ada aroma wangi khas uang baru, hanya bau logam tua, jejak peluh, dan ketulusan yang tak bisa dipalsukan. Sejak istri saya meninggal 10 tahun lalu, suara Pak Rahman pelan, serak tapi tegas. Saya mulai nabung. Awalnya buat beli motor, biar jualan sayur nggak dorong gerobak terus. Tapi makin lama saya mikir, buat apa? Saya udah tua. Tapi cucu saya, dia masih punya masa depan. Manajer itu masih belum mampu menyahut. Pena di tangannya digenggam erat, namun tak bergerak. Ia hanya bisa menunduk. Saya nggak paham soal bank. Takut ketipu, takut uang saya hilang, lanjut Pak Rahman. Jadi tiap pulang jualan, saya sisihkan sedikit. Kadang 2.000, kadang 5.000. Kalau dagangan laku banyak, ya alhamdulillah bisa 10.000. Semua saya masukin ke kaleng, terus saya sembunyiin di dalam karung. Cuma saya sama Tuhan yang tahu tempatnya. Pandangan Pak Rahman lurus, namun matanya mulai basah. Saya cuma ingin cucu saya sekolah tinggi, jadi sarjana. Biar dia gak perlu hidup seperti saya. Gak perlu tahu rasanya perut kosong atau dagangan yang gak laku pas hujan. Hening menyelimuti ruangan. Suara AC masih terdengar, tapi udara yang mengalir tak lagi terasa dingin. Yang memenuhi ruangan kini adalah rasa haru dan sesal yang menyesakkan. Akhirnya, suara manajer terdengar, lirih, penuh jeda. Pak, saya benar-benar minta maaf. Kami salah besar. Namun sebelum ia bisa melanjutkan kata-katanya, ketukan pelan terdengar dari pintu. Seseorang menunggu di luar, membawa kabar. Ada sesuatu yang sedang terjadi di luar ruangan itu, sesuatu yang akan membawa cerita Pak Rahman jauh melewati dinding ban itu, menuju hati banyak orang yang belum pernah mengenalnya. Usai mendengar cerita panjang dari Pak Rahman, sang manajer hanya bisa menarik napas dalam dan memanggil salah satu pegawainya dengan nada yang tak lagi terdengar seperti perintah. Tolong bantu proses pembukaan rekening. Kita butuh identitas keluarga untuk verifikasi, ucapnya pelan, penuh empati yang menggantikan formalitas kantor. Tak lama, seorang staf muda pun mulai mencari tahu tentang keluarga Pak Rahman, dan nama Rangga pun segera disebut. Beberapa menit berlalu. Seorang pemuda mengenakan kaos putih dan celana jeans tiba dengan langkah tergesa. Nafasnya memburu, rambutnya berantakan, dan sorot matanya menunjukkan kebingungan. Ia baru saja tiba dari kampus ketika mendapat kabar mengejutkan. Kakeknya berada di bank dan terlibat insiden yang melibatkan uang dalam jumlah besar. Ia tak tahu apa yang terjadi, hanya yakin bahwa kakeknya bukan orang yang biasa berurusan dengan tempat seperti ini.
Begitu pintu ruang manajer terbuka dan matanya menangkap sosok kurus tua itu duduk di balik meja, dengan sebuah karung lusuh di sampingnya, langkah Rangga langsung terhenti. Dunia seolah diam sesaat. Dalam 1 detik yang terasa panjang, ia hanya berdiri terpaku. Lalu, tanpa pikir panjang, ia berlari masuk. "Kakek," panggilnya lirih. Suaranya bergetar menahan emosi. Ia menjatuhkan ransel dari pundaknya, dan langsung memeluk tubuh ringkih lelaki tua itu, seakan ingin melindunginya dari seluruh dunia. Pak Rahman tampak terkejut sejenak. Tapi segera tubuhnya tenggelam dalam pelukan cucu tercintanya. Matanya yang sejak tadi menahan haru kini benar-benar tak mampu lagi menyembunyikan genangan air mata. Bibirnya bergetar, namun tak sanggup mengucap sepatah kata pun. Hanya satu tangan kurus yang terangkat, menyentuh kepala Rangga dan membelai rambutnya dengan lembut. Di tengah keheningan dan desahan napas yang tertahan, para pegawai hanya bisa menyaksikan momen itu dalam diam. Manajer yang duduk di seberang meja menunduk dalam-dalam, berpura-pura membaca berkas di tangannya, padahal ia sedang menyembunyikan matanya yang mulai basah. Seorang pegawai lain yang berdiri di ambang pintu menutup mulutnya dengan tangan, tak kuasa menahan haru. Tak ada suara yang keluar. Segala hiruk-pikuk administrasi seakan lenyap, digantikan oleh kesunyian yang penuh makna. Suasana yang hanya bisa hadir ketika cinta menunjukkan bentuknya yang paling murni. "Kenapa kakek nggak pernah cerita?" tanya Rangga akhirnya, suaranya nyaris pecah, masih menggenggam erat tubuh rapuh di pelukannya. Dengan suara serak dan lirih, seolah setiap kata harus dilewati dari dasar dada, Pak Rahman menjawab, "Kakek cuma pengen kamu terus jalan ke depan, sejauh mungkin. Jangan balik lagi ke pasar, jangan hidup dari bau peluk kakek setiap pagi." Genggaman tangan Rangga makin erat. Dan di saat itu juga, ia akhirnya benar-benar memahami bahwa kasih sayang yang paling tulus bisa hadir dalam bentuk yang tak terduga. Bukan janji, bukan pelukan setiap hari, tapi dari setiap lembar 2000-an yang disisihkan dengan ikhlas, dari hasil dagangan sederhana di bawah panas dan hujan. Namun air mata belum sempat mengering. Ketukan terdengar lagi dari balik pintu. Seseorang datang membawa kabar. Di luar, sesuatu telah berubah. Dan kisah Pak Rahman baru saja membuka pintu menuju lebih banyak hati yang bersedia mendengarkan. Saat suasana di ruangan mulai mereda dan tangis telah berubah menjadi hening yang mengendap, manajer bank mengambil selembar formulir dari mapnya. Ia mulai menjelaskan tata cara pembukaan rekening dengan nada lembut, namun belum sempat beranjak lebih jauh, Pak Rahman mengangkat tangannya perlahan, memberi isyarat agar pria di depannya menghentikan penjelasan. "Saya nggak minta apa-apa, Pak," ucapnya dengan suara rendah tapi penuh keteguhan. Ucapannya menyebar seperti kabut tipis yang menenangkan, memenuhi ruang yang sebelumnya dipenuhi kesedihan. "Yang penting, rekening itu atas nama Rangga, dan uangnya dijaga baik-baik. Itu saja yang saya harapkan." Ia tak menoleh ke cucunya yang duduk di samping, hanya memandang lurus pada manajer yang kini terdiam, menghormati setiap kata yang keluar dari bibir lelaki tua itu. Manajer sempat membuka mulut, ingin menyampaikan permintaan maaf lebih formal atau menawarkan bantuan tambahan, mungkin pengobatan atau ganti rugi. Tapi Pak Rahman mendahuluinya, menarik napas dalam-dalam meski tampak kelelahan, lalu bersuara lagi. "Saya cuma tukang sayur, Pak. Salah paham itu biasa," katanya dengan senyum kecil yang lebih terasa seperti luka yang telah lama disimpan. "Kalau orang mengira saya pemulung, ya mungkin karena baju saya belel, karung saya bau tanah. Tapi jangan lihat orang cuma dari apa yang dia bawa di pundaknya. Itu saja pesan saya." Tak ada yang bersuara. Semua pegawai seakan membeku di tempat. Seorang karyawan muda yang berdiri di dekat pintu menunduk dalam-dalam, pipinya tampak memerah. Sementara satpam yang tadi sempat mengusir Pak Rahman berdiri di luar ruangan, menatap ke dalam lewat kaca dengan pandangan kosong. Ia tampak ingin masuk, namun tak mampu melangkah. Di sisi lain, Rangga menggenggam tangan kakeknya lebih erat, air matanya tak kunjung berhenti. Dalam pelukan diam itu, ia benar-benar memahami siapa sosok yang selama ini menemaninya tumbuh. Kakeknya bukan sekadar penjual sayur, tapi penjaga harapan yang menanamkan impian tanpa banyak bicara, hanya lewat tindakan yang konsisten dan cinta yang diam-diam. "Saya gak pernah duduk di bangku sekolah tinggi," lanjut Pak Rahman, suaranya kini mengalun pelan ke seluruh ruangan. "Tapi saya percaya, nilai seorang manusia bukan dari berapa banyak uang yang dia punya, atau seberapa licin jas yang dia pakai. Tapi dari seberapa besar niatnya,
seberapa keras usahanya, dan seberapa tulus cintanya. Kata-katanya tidak menggema seperti pidato, tapi menyusup pelan, menggugah tiap hati yang mendengarnya. Seperti embusan angin lembut yang membawa pesan lama yang terlalu lama dilupakan. Kemudian, ia batuk kecil, tubuhnya sedikit terguncang, namun wajahnya masih menyimpan senyum. "Tolong, Pak, pastikan Rangga bisa gunakan uang itu buat sekolah. Kalau bisa, sampai selesai." Meneyer tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk perlahan, sorot matanya menyiratkan penghormatan yang dalam. Tapi di luar ruangan, gelombang lain tengah bergerak. Orang-orang mulai berkumpul. Ada yang mengenakan pakaian resmi, ada yang membawa kamera, dan terdengar bisikan pelan menyebut kata, jurnalis, media, dan viral. Cerita tentang Pak Rahman telah menyebar lebih cepat dari yang bisa mereka perkirakan. Dan perjalanan kisah ini baru saja memasuki bab berikutnya. Saat pagi masih menyisakan sisa embun dan langit belum sepenuhnya terang, nama Pak Rahman telah menjadi perbincangan luas di jagat maya. Sebuah video singkat, diambil oleh seorang nasabah yang tak sengaja merekam kejadian saat karung lusuh itu terbuka dan lembaran uang beterbangan di lantai bank, langsung menyebar cepat hanya dalam beberapa jam. Tak ada latar musik, tak ada efek dramatis. Hanya suara terkejut dari orang-orang di sekitar dan wajah Pak Rahman yang tenang, meski terlihat bingung dan lelah. Ribuan komentar berdatangan. Salah satu pengguna menulis, "Saya nangis nonton ini, kayak ini lebih mulia dari banyak orang berdasi." Yang lain menambahkan, "Kemarin saya juga lihat beliau. Saya kira pemulung, ternyata saya yang buta." Akun-akun besar ikut membagikan cuplikan tersebut, dan nama yang sebelumnya hanya dikenal di sudut pasar itu, kini menjelma jadi simbol pelajaran besar tentang rasa hormat dan nilai manusia. Dampaknya tak hanya terasa di layar ponsel. Beberapa nasabah yang kemarin hadir di bank, yang sempat hanya berdiri dan menonton, hari ini menuliskan pengakuan di media sosial. Mereka menyampaikan rasa sesal karena pernah bersikap sinis, atau bahkan menertawakan pria tua itu. Salah satu dari mereka menulis, "Saya belajar lebih banyak dari peristiwa kemarin dibanding dari semua seminar yang pernah saya ikuti." Di sudut kota, di sebuah rumah kontrakan mungil di dekat pasar, Pak Rahman duduk santai di bangku tua kayu, menatap tanaman sirih yang merambat di pagar bambu reot. Cahaya mentari pagi menyusup melalui celah genteng yang bocor, menyinari rambut putihnya yang tak tersisir rapi. Tiba-tiba terdengar ketukan halus di pintu. Saat dibuka, tampak seorang pria berseragam berdiri kikuk, tangan kirinya membawa kantong berisi buah, sementara tangan kanannya menggenggam topi satpam yang sudah dilipat rapi. "Pak, maafkan saya," ucapnya pelan, matanya sembab, kepala tertunduk dalam. "Saya nggak ngerti siapa Bapak sebenarnya. Saya salah. Dulu saya pikir cuma ikut aturan, tapi sekarang saya sadar itu bukan pembenaran." Pak Rahman memandangi pemuda itu lama, lalu tersenyum lembut. Senyum yang tak memancarkan dendam, tapi menunjukkan hati yang telah lama melepaskan luka. "Gak apa-apa, Nak, baju kotor bisa dicuci. Tapi kalau hati yang kotor, bersihkannya harus dari dalam." Pemuda itu semakin menunduk, kemudian perlahan duduk di hadapan Pak Rahman. Mereka berbincang ringan. Ia bercerita tentang istrinya yang sedang mengandung, tentang orang tua di kampung, dan tentang tekanan pekerjaan yang kadang membuatnya hilang arah. Pak Rahman mendengarkan penuh perhatian, seolah mendengarkan cerita dari anaknya sendiri. Namun, sebelum percakapan mereka usai, suara kendaraan terdengar berhenti di depan rumah. Beberapa orang turun membawa kamera, mikrofon, dan papan catatan. Rupanya, perhatian media mulai mengarah ke rumah kecil itu. Dan Pak Rahman, yang selama ini hanya ingin menjalani hidup sederhana, akan segera menghadapi sorotan yang tak pernah ia inginkan. Karena kisahnya telah menyentuh begitu banyak jiwa, hingga tak mungkin dibiarkan menguap begitu saja. Cahaya matahari menelusup lembut melalui jendela kamar kecil yang penuh dengan catatan perkuliahan dan lembar-lembar jadwal yang menempel di dinding. Di salah satu sudutnya, berdiri sebuah karung goni tua, benda yang dulu tak lebih dari wadah sayur di pasar, tapi kini memiliki makna jauh lebih dalam. Karung itu telah dibersihkan, dijahit kembali pada bagian-bagian yang mulai rusak, dan kini diletakkan dengan hati-hati di rak kecil, berdampingan dengan map biru berisi buku tabungan atas nama Rangga. Tak lagi ada uang tersimpan di dalamnya.
Tak ada kaleng logam atau tumpukan lembaran tunai seperti dulu. Tapi setiap helai benangnya seolah mengandung jejak waktu, keringat dari pagi-pagi di pasar, langkah kaki yang tak pernah mengenal lelah, dan kasih sayang yang tak pernah diumbar, hanya ditunjukkan lewat perbuatan. Rangga sering memandangi karung itu dalam diam, terlebih saat dirinya mulai kelelahan mengejar mimpi. Seakan-akan benda itu membisikkan pesan tanpa suara, teruskan perjalananmu. Kakek sudah bawa kau sejauh ini. Pagi itu, Rangga duduk di depan meja belajarnya. Di tangannya tergenggam foto lama, gambar saat ia memeluk Pak Rahman dalam ruangan kantor ban. Dalam foto itu, wajah sang kakek tampak letih, namun ada cahaya kebahagiaan yang hangat terpancar dari sorot matanya. Rangga melirik map biru yang berisi rekening bank atas namanya, lalu kembali menatap karung goni itu. "Kek," lirihnya nyaris tak terdengar, suara itu terjebak di tenggorokan. "Aku janji, aku bakal selesaikan kuliah ini." Sampai berdiri di atas panggung, pakai toga, dan nyebut nama kakek di depan semua orang. Sebuah senyum kecil muncul di bibirnya, walau matanya mulai berkaca-kaca. Di luar, suara pedagang sayur mulai bersahut-sahutan, membangkitkan kenangan akan masa kecilnya yang selalu dibangunkan aroma rempah dan sayuran segar. Tapi kini rumah kontrakan itu terasa lebih sunyi. Sejak tubuh Pak Rahman semakin ringkih, ia lebih banyak terbaring, tak lagi mengayuh sepeda tuanya keliling pasar, tak lagi berseru menawarkan harga. Namun bagi Rangga, suara itu tetap hidup di dalam dirinya. Dan karung itu, yang mungkin bagi orang lain hanya sehelai goni tua tak berharga, telah menjadi lambang kekuatan diam seorang kakek yang percaya bahwa kemiskinan bukan sesuatu yang memalukan, dan kasih sayang tak perlu diteriakkan agar bisa dirasakan. Setiap pagi sebelum berangkat kuliah, Rangga selalu menyentuh karung itu sejenak. Seperti menyapa, seperti meminta restu. Karena ia tahu, sekalipun dunia mungkin sebentar lagi tak lagi mendengar suara serak dan tawa lelah Pak Rahman, tapi kisahnya akan terus hidup. Di langkah cucu yang tak pernah berhenti melangkah, demi mimpi yang ditanam dengan cinta, bukan harta. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.